Selamat pagi, sahabat channel Cahaya Islami. Daripada kita ngerumpi pagi-pagi, lebih baik kita ngopi sambil melihat kontradiksi. Seperti biasa, kita masih dalam acara ngopi pagi bersama kontradiksi Alkitab yang memasuki seri yang ke-17. Sahabat mungkin pernah mendengar cerita di mana Yesus konon katanya sang pencipta mengutuk pohon ara gara-gara yang sangat sepele. Yaitu ketika Yesus sedang dalam perjalanan ke kota dan merasa lapar, dia melihat pohon ara, lalu dia menghampiri kalau tuh pohon berbuah. Sayangnya, Yesus yang sebagai pencipta alam semesta tidak mendapati pohon itu berbuah. Nah, karena kecewa akhirnya Yesus mengutuk pohon itu dengan mengatakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Lalu kering tuh pohon. Peristiwa tersebut tercatat di dalam Matius 21 ayat 18. Padahal seharusnya dia sebagai Tuhan pasti maha tahu kalau itu musim bukan musim berbuah pohon ara. Nah, kedua, seharusnya ya jangan mengutuk akibat kecewa. Sebagai Tuhan kan bisa saja menjadikan pohon ara tersebut hidup saja, dia mampu menghidupkan. Ya kan? Masa iya sih tidak mampu membuat tuh pohon berbuah seketika? Aneh memang logika umat Kristen. Dan jika kita tanya pendeta, jawabannya dalam kedagingannya Yesus, ya seperti manusia katanya. Lapar, haus, layaknya manusia. Bahkan sampai digondol iblis juga dalam kedagingan. Kalau dalam keilahiannya, ya sebagai Tuhan. Umat Kristen tidak aneh memang menentang kitab suci sendiri. Walaupun banyak ayat Yesus mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia mengaku hanya seorang nabi, bahkan sebagai penyampai firman Tuhan untuk umatnya Bani Israel. Tetap saja Kristen tolak ayat-ayat tersebut. Kembali ke topik kontradiksi Alkitabnya. Di mana sih letak kontradiksi ngopi pagi kita kali ini? Mari kita masuki poinnya. Pertama-tama sahabat perhatikan ayat Matius 21 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Ketika di sana menceritakan Yesus mengutuk pohon ara. Yesus pergi ke bait Allah setelah menghampiri pohon ara sebelum menghampiri pohon ara. Dalam Matius 21, 12 ayat 18 tertulis Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan di halaman bait Allah. Lalu setelah itu di ayat 17-nya Yesus pergi keluar kota, yaitu ke Betania dan bermalam di situ. Baru kemudian ayat 18-nya mengatakan Yesus kembali ke kota dan merasa lapar, hingga terjadilah kisah mengutuk pohon ara. Kisah dalam Matius 21 ayat 12 sampai dengan ayat 18 justru menuai kontradiksi dengan apa yang dituliskan oleh Markus. Kok bisa kontradiksi? Katanya diilhami Roh Kudus, roh kebenaran, yang tentunya tidak akan salah dong. 100% pasti akurat karena si Roh Kudusnya kan sama. Ya enggak? Ya tapi nggak tahu juga jika Roh Kudusnya banyak. Hingga ketika ngasih ilham ke Matius, Roh Kudus tidak musyawarah dahulu sama Roh Kudus yang datang ke Markus, sehingga saling berseberangan antara Matius dan Markus. Mari kita lihat menurut Markus. Yesus pergi ke bait Allah setelah menghampiri pohon ara sebelum menghampiri pohon ara. Sahabat bisa lihat dalam Markus 11 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Ternyata Markus bercerita lain. Dimulai Yesus kembali ke kota setelah dari Betania, Yesus lapar hingga mengutuk pohon ara. Nah, setelah Yesus mengutuk pohon ara, barulah dalam Markus 11 ayat 15, Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir orang-orang yang berjualan di sana. Hayo, katanya setiap peristiwa yang tercatat Alkitab ada saksi. Kok bisa cerita ini malah kontradiksi? Kemana nih para saksi? Matius menceritakan Yesus ke bait Allah dulu, mengusir pedagang, lalu mengutuk pohon ara. Sementara menurut Markus, Yesus mengutuk pohon ara dulu, baru mengusir pedagang. Tulisan siapa yang salah? Jadi kesimpulannya, ketika kontradiksi terjadi di dalam kitab suci, maka sudah dapat dipastikan ini hanya sebuah produk manusia, bukan firman Tuhan. Karena tidak mungkin firman Tuhan menampakkan kesalahan cerita yang begitu nyata untuk sebuah kitab sucinya. Salam akal sehat. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan ngopi kontradiksi edisi selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.